Selamat pagi saudara-saudara. Kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Engkau berikan kepada kami. Dan kami mengucap syukur ketika kami masih boleh menjalani hari ini untuk melakukan segala tugas tanggung jawab dan rencana kami. Sebelum kami mulai semuanya itu ya Bapa, kami juga mau membaca dan mendengarkan serta merenungkan akan firman Tuhan. Mampukan kami, tolong kami untuk kami dapat memahaminya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai dengan 17 demikian. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema kita pagi hari ini adalah berbicara tentang sebuah keistimewaan. Saudara, istimewa itu berarti ada sesuatu yang khusus, ada yang khas. Dan istimewa kalau mau dipahami secara positif, menjadi yang istimewa itu sesungguhnya menyenangkan. Karena biasanya akan mendapat perlakuan khusus. Tetapi saudara, orang yang istimewa juga ada, bukan hanya sekedar dia menikmati keistimewaannya untuk dirinya sendiri. Tapi karena ketika ia istimewa, maka biasanya juga ada hal-hal yang harus dia lakukan dengan keistimewaannya. Misalnya, kita mengenal bagaimana Allah menciptakan dunia beserta isinya, termasuk manusia di dalamnya. Dan bagaimana Allah menciptakan manusia secara istimewa, lain dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Manusia diciptakan secara berbeda. Dan Allah ketika menciptakan manusia mempunyai tujuan. Allah memiliki tujuan dengan keistimewaan yang dimiliki oleh manusia. Salah satunya misalnya, bagaimana Allah meminta manusia mengusahakan dan memelihara taman di mana manusia itu ditempatkan. Kalau saudara baca Kejadian 2 ayat 15. Artinya memang manusia itu istimewa karena hanya manusia yang tahu apa yang Allah katakan, hanya manusia yang mengerti apa yang Allah inginkan. Nah saudara-saudara, bagian Alkitab yang kita baca tadi sebenarnya adalah bagian dari perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, dari ayat 1 sampai dengan 9, perumpamaan itu tertulis.
Dan rupanya kepada para pendengarnya, Yesus hanya menyampaikan dalam bentuk perumpamaan. Sehingga ketika murid-muridnya mendengar, kemudian mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Dan jawaban Yesus dalam ayat 11 katakan, "Kepadamu," kepada murid-murid, "diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak." Sepertinya kalau kita lihat atau kita dengar sebentar, apa yang Yesus katakan ini terkesan ada pilih kasih. Ada yang istimewa dan ada yang tidak. Tetapi sesungguhnya tidak begitu maksud dari jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus memang terkesan memberikan perlakuan istimewa kepada murid-muridnya, yaitu tadi katakan tentang karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus menjelaskan arti dari perumpamaan tadi. Artinya, ini bukan karena Tuhan Yesus pilih kasih, tetapi di sini jelas tujuannya, bahwa kepada para muridnya, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa mereka diberikan artinya supaya mereka bisa memahami bahwa mereka sebenarnya memiliki tugas khusus dalam perjalanan mereka ke depan. Bahwa Tuhan Yesus sedang mempersiapkan sesungguhnya para murid sebagai yang akan melanjutkan karya Allah ketika Tuhan Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Tuhan Yesus melakukan hal ini agar para murid memiliki pemahaman yang benar tentang kerajaan surga. Dan dengan pemahaman yang benar, para murid tentu akan menjadi cakap dalam mengajar. Para murid akan bijak dalam membimbing sesama dalam kebenaran. Dan juga teguh dalam menghadapi pergumulan. Dengan pemahaman yang benar dan tepat, para murid akan dapat melanjutkan karya pelayanan Yesus dengan baik. Jadi kita lihat Yesus sedang istilahnya membimbing, sedang mendidik, sedang mengajarkan para murid untuk bisa nanti melanjutkan tugas pelayanan yang sudah Yesus lakukan. Nah, saudara-saudara, melalui hal ini kita dapat mengetahui dan belajar satu hal lagi, yaitu bahwa kita sekarang ini juga sesungguhnya adalah istimewa. Setiap kita istimewa. Karena kepada kita juga dibukakan rahasia kerajaan surga. Yang mana? Rahasia kerajaan surga melalui sapaan firman Tuhan yang kita baca dan dengar setiap hari. Rahasia kerajaan surga bukanlah sesuatu yang jauh di sana, bukan tentang suatu tempat, tapi tentang apa yang Yesus katakan dan ajarkan. Dan itu yang kita dengar setiap hari, yang kita renungkan setiap hari. Saudara, kita istimewa karena kita bisa mendengar, kita bisa merenungkan firman Tuhan. Dan kita dikatakan dibukakan tentang rahasia kerajaan surga. Yang penting sekarang adalah sebenarnya sekali lagi kesadaran atau kesediaan diri kita untuk mau terus belajar dan mendengarkan firman Tuhan dengan setia. Mau mempersiapkan atau membuka hati kita untuk firman Tuhan. Sehingga kita boleh terus bertumbuh di dalam iman percaya kita, dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Dan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mampu meneruskan karya pelayanan Tuhan di tengah dunia, di mana kita ada sekarang dan di mana kita hadir. Dibukakan kepada kita juga rahasia kerajaan surga. Karena itu, jangan sia-siakan kesempatan di mana kita masih dapat berdoa, kita masih dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah iman kita bisa terpelihara dengan baik dan bahkan iman kita bisa bertumbuh dengan baik. Sehingga sekali lagi
kita bisa menjalani kehidupan ini, meneruskan karya yang sudah Tuhan Yesus lakukan dahulu. Sekarang kita yang akan melakukannya sebagai anak-anak yang istimewa, yang Tuhan ciptakan secara istimewa, yang Tuhan hadirkan secara istimewa, karena kita dibukakan rahasia kerajaan surga. Karena itu marilah kita selalu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita terus mau belajar, merenungkan akan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau menciptakan kami dengan begitu istimewa. Engkau menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini dengan keistimewaan yang Tuhan berikan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang terus Engkau bekali dengan firman Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup kami setiap hari. Di saat kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, kami boleh selalu ingat akan firman Tuhan, sehingga kami tidak kalah di saat kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang kami rasa tidak ringan, karena kami menyadari Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang akan menunjukkan jalan keluar dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Mampukan kami untuk kami dapat merendahkan hati kami, pikiran kami di dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa saat ini juga ya Bapa, bagi mereka, bagi saudara-saudara kami yang tengah bergumul dengan kondisi mereka saat ini. Baik mereka yang tengah berjuang di dalam pekerjaan yang sedang mereka hadapi. Mereka yang berjuang dengan sakit yang tengah mereka hadapi juga. Tuhan, kami percaya Engkau hadir, Engkau ada, Engkau juga mau memulihkan setiap saudara-saudara kami ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka tetap semangat dan pengharapan. Di dalam dan bersama Tuhan, mereka boleh dipulihkan. Mereka boleh memiliki tetap damai sejahtera-Mu. Sehingga sekalipun tubuh mereka saat ini lemah, tapi iman mereka boleh tetap dikuatkan. Kami berdoa bagi para medis yang terus berjuang juga untuk merawat sesama kami yang tengah menderita sakit. Kuatkan mereka juga ya Bapa, berikan mereka semangat dan cinta kasih yang tetap dari Tuhan, sehingga dengan kekuatan yang Tuhan berikan, mereka dapat melayani, mereka dapat mendampingi saudara-saudara kami yang tengah sakit. Bagi bangsa dan negara kami, berikan hikmat, akal budi kepada para pemimpin kami, sehingga mereka juga dapat memutuskan segala sesuatunya dengan baik dan tepat. Kami sebagai masyarakat juga ya Bapa, biarlah kami dapat hidup dengan bertanggung jawab. Dengan hikmat yang Tuhan berikan, kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Kami boleh tetap taat di dalam melakukan peraturan-peraturan yang ada dalam masa-masa sekarang ini. Terima kasih ya Bapa, kami percayakan kehidupan kami hari ini juga hanya di dalam pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan, hingga kami dimampukan melewati hari ini dengan baik dan benar di hadapan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.